Kita bangkit berdiri dan mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini yang pertama, kita mendoakan para mahasiswa apoteker khususnya Francisca Samosir yang akan mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2022. Semoga mereka diberi kelancaran dalam pengerjaan soal dan diberikan kelulusan. Yang kedua, dimohon oleh keluarga Alif yang memohon pertolongan dari Allah melalui Bunda Maria agar Alif yang akan menjalani tes di Poltek Unsri semoga lulus dengan hasil yang menggembirakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Pada hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang kudus ini, ingin mengucap syukur atas karunia yang Allah berikan sepanjang hidup kita. Kita diingatkan sebagai pengikut Kristus
untuk setia mengikutinya, sebagaimana Kristus setia memanggul salib yang telah dipilihnya. Semoga kita juga berani menanggung salib yang sudah kita pilih di dalam hidup kita. Oleh karena itu, di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati budi kita, dan seraya mengakui segala kelemahan kita, kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hidup kami sepenuhnya berada dalam perlindungan. Jagalah kami dari segala kejahatan dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya. Orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan Dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya
Tuhan telah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula lah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Yesus pada hari ini yang kita dengar barusan berbicara tentang salib. Orang sering mengartikan salib itu berarti penderitaan. Salib itu berarti kesusahan. Meskipun tidak sepenuhnya salah. Tetapi Yesus sebenarnya ingin mengatakan salib itu adalah sebuah pilihan yang kita pilih dan harus siap terhadap semua konsekuensi dari pilihan itu. Yesus tidak memilih menderita. Yesus tidak memilih wafat di salib. Tetapi Yesus memilih untuk menyelamatkan kita, manusia, meski konsekuensinya
adalah salib kematian. Maka saudara-saudariku, setiap dari kita juga sudah memilih untuk hidup kita. Ada yang memilih hidup berkeluarga, ada yang memilih menjadi suster, ada yang memilih menjadi imam, ada yang memilih kemudian menjadi guru, pengusaha dan sebagainya. Itu semua adalah pilihan-pilihan. Maka sekali kita memilih, maka kita harus siap dengan konsekuensi yang hadir dari setiap pilihan itu. Menjadi seorang kepala keluarga misalnya, maka harus siap untuk menjadi kepala keluarga yang baik, bertanggung jawab terhadap keluarganya, meski juga harus mengalami kesulitan-kesulitan, perjuangan, peluh, lelah, dan sebagainya. Tetapi itulah salib kita. Menjadi seorang suster, seorang imam yang memilih mengabdikan diri hanya untuk Kristus, harus juga siap terhadap konsekuensi-konsekuensi yang dipilihnya. Kita pengikut Kristus tidak diajarkan untuk memilih menderita. Kita tidak diajarkan untuk memilih sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kita memilih apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang, meski dalam pilihan-pilihan itu ada pergulatan, jatuh bangun, sakit, derita, dan sebagainya. Justru itulah medan perutusan kita, memanggul salib dan mengikuti Kristus, memilih dan sekaligus konsekuen dengan pilihan itu. Maka saudara-saudariku, semoga sabda Tuhan hari ini menegaskan kembali, menyadarkan kita kembali apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita yakini selama ini, dan itulah medan perjuangan kita, medan panggilan kita, siap dengan segala resikonya, bahkan penolakan, penderitaan, pengkhianatan, sebagaimana Kristus. Kristus memilih mencintai kita meski tahu konsekuensinya adalah menderita. Kita memilih mengikuti Kristus, maka kita juga harus siap seperti Kristus, bertanggung jawab terhadap pilihan kita dan siap menghadapi segala resikonya sebagai pengikut Kristus. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Adil, berkenanlah menerima roti dan anggur ini sebagai pepulih atas dosa dan kesalahan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini,
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung Bapak Yohanes, Uskup Emeritus Bapak Lucius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Yesus
jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menyegarkan jiwa dan raga kami dengan perjamuan kudus ini. Semoga kami semakin tekun mengikuti putra-Mu dengan berani berkorban bagi kesejahteraan sesama yang menuntun kami menuju kerajaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Buku Adorasi, Ibadat Adorasi halaman 56. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang bergantung di kayu salib hina. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Salam ya Tuhan Yesus yang juga hadir dalam kurban Ekaristi.
Salam ya Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari di hadapan sakramen Maha Kudus kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Firman dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus mengingatkan tidak hanya kepada jemaat di Filipi, tetapi kepada kita semua tentang pengorbanan Kristus. Kristus yang begitu mencintai kita, rela melepaskan kemuliaannya, merengkuh hidup manusia yang lemah seperti kita, mengosongkan diri menjadi hamba, agar kita semua mendapat keselamatan dan kemuliaan. Itulah salib Kristus. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari nama besar, tetapi sungguh untuk keselamatan kita manusia. Maka kita juga dipanggil
untuk memiliki semangat pengorbanan yang sama. Berkorban untuk orang-orang yang kita cintai dan yang kita kasihi. Meskipun pengorbanan itu tidak selalu mudah. Meski pengorbanan itu juga menimbulkan luka-luka di dalam hidup. Kristus mencintai kita dan Ia rela wafat bagi kita. Puncak tertinggi pengorbanan, itulah wujud cinta. Saudara-saudariku terkasih, mari di hadapan sakramen Maha Kudus kita merenungkan, apakah aku sudah sungguh berani berkorban untuk orang-orang yang kita cintai? Apakah aku sungguh memaknai seluruh perjuangan hidupku untuk orang-orang yang kukasihi dengan kerelaan yang penuh, atau hanya demi kepuasan sendiri? Kristus sudah meninggalkan jejaknya supaya kita mengikutinya. Semoga kita juga diberi kemampuan untuk berani berkorban seperti Kristus sudah berkorban untuk kita. Saudara-saudariku terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita mohon semoga Allah menganugerahkan kita sikap hidup, semangat untuk berani berkorban bagi orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi, meski itu juga menuntut banyak perjuangan dan pengorbanan. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya, Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hatimu kepada Bapa dan kepada kami. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hatimu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripadamu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Semoga Allah sudi mendengarkan dan mengabulkannya. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita, terutama para mahasiswa apoteker, terutama Francisca Samosir yang akan mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2022. Semoga mereka diberi kelancaran dalam pengerjaan soal dan diberikan hasil terbaik. Juga semoga Allah
menolong melalui perantaraan Bunda Maria bagi Alif yang akan mengikuti tes masuk di Poltek Unsri. Semoga Alif dapat mengerjakan soal-soal tes dengan semaksimal mungkin dan hasilnya pun yang terbaik sebagaimana diharapkan. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Antum ergo sacramentum, salus honor virtus vove, sit ad benedictio procedenti aputrogue, comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkau-lah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa dan adorasi kita sudah selesai.